Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita sekarang memasuki dari Kampung Jawa, tapi yang menempati orang Aceh. Memasuki Kampung Jawa, kita akan berjalan di pinggir Sungai Krum Aceh. Nanti kita akan sampai di kilometer 0 Banda Aceh yang berdekatan dengan TPA, yaitu tempat pembuangan akhir sampah-sampah dari kota Banda Aceh. Kita hampir sampai di TPA, sudah melewati Kampung Jawa. Sekarang kita hampir berada di Kuala, di Kualanya Krum Aceh, tepatnya di kilometer. Sebentar lagi kita akan melihat videonya Laut Buleleng atau Lautnya Kuala. Kenapa kami lewat sini? Permintaan Muhammad Ijul Hasani, dia mau ke Ulele. Berarti dari Lautnya Kuala melewati dermaga pantai Ulele sampai ke pelabuhan Ulele. Apa yang itu? Wow, langitnya lukisan alam yang selalu berubah-ubah. Ini dia di depan pintu masuk kawasan kota TPA. Kita langsung ke kanan, kiri kanan, goyang jari, putar-putar jari loh. Karena ini atas ya, karena sampah ya. Semua ditanam itu hidup. Di taman bunga pun jadi uang, akhirnya jadi bunga uang. Kok bisa ya? Aduh dek, kasihan gitu lah. Ini warna gak bau, tapi ya dulu mah kita sering ke bawah. Anginnya bersiul-siul. Sekarang gak bau. Karena pindah rumah. Ini masih bau emangnya? Oh, dekat-dekat sini. Dulu kan buangan sampah sungai. Beda dengan sampah keluarga. Sahabat, kita sudah tepatnya di Kuala. Di sana kelihatan Pulau Sabang. Pasnya di kilometer 0 lagi ada pembangunan. Kira-kira apa yang dibangun? Situs cagar budaya Tugu Inti Kota Banda. Jalan agak sedikit bergelombang, maklum karena kita sudah mau di rumah. Tempo hari kita lewat masih banyak pepohonan di sini, namun sekarang sudah berubah. Nanti bulan depan, kapan-kapan lagi berubah lagi. Dulu ibu ini yang jual buah berada di bawah sini, sekarang dia pindah di bawah pohon ini. Kalau pohon lagi ditumbang, kemana pindah? Bikin sempit jalan. Jalan kok jalan. Ganggu. Ada ibu ini kan bisa. Sahabat, di Kuala sekarang sudah jadi tempat nongkrong sore.
Ada kelapa muda, mie kopi, dan berbagai macam snack lainnya. Juga ada martabak, mie Aceh, dan mie bakso, mie putih. Yo sahabat, kita lihat sekarang laut dalam keadaan bergelombang karena sudah masuk musim angin dan musim hujan. Yo sahabat, kita coba lihat ke laut. Kencang deh, kencang kali airnya. Coba kita putar lagi. Dalam. Biasa ada mandi. Enggak lah, udah naik airnya. Sahabat, sekarang lagi pasang ini, jadi airnya sedikit ada bergelombang. Sepi. Air asin, asam. Asin laut itu bukan asam, Yang asam tuh ketek ade. apa asin. Yang asam tuh ketek ade. Yang asam itu yang belum mandi. Ayo kira-kira di sini siapa yang belum mandi? Mumpung kita ada di laut, segera ceburkan dirimu ke laut biar bau asamnya hilang. Itu ada pohon yang tumbang. Ya, Wow. garam ya, pakai Iya. garam. Allah kasih garam. Sama Allah. Sanggup ya Allah kasih garam sebanyak ini. Enggak, bersihin aku benar. Kasih udah benar. Supaya anak kasih keras. Sahabat, tempat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal di sore hari, terutama Sabtu dan Minggu, hari-hari libur, dengan suasana yang cerah sambil melihat situasi sore menjelang sunset. Di sini nanti akan digelar kafe-kafe car, kafe mobil, ditaruh kursi dan meja buat nongkrong santai, buat pengunjung sekalian, buat memanjakan hati, memanjakan diri dengan mata ke laut. Laut adalah suatu anugerah dari Allah untuk manusia, dari Maha Pencipta, untuk mengarungi, untuk mencari rezeki, untuk berlayar, dan untuk berbagai macam lain. Fungsi laut terutama sekali bisa digunakan untuk mencari nafkah, untuk sumber rezeki yang berupa ikan sehingga menjadi mata pencaharian. Samping itu juga yang terutama dua adalah untuk transportasi antara pulau ke pulau, antara daerah ke daerah, yang untuk mendarat harus ada terminal pelabuhan, atau untuk bot kecil bisa saja di daratan langsung di pasir. Beda dengan perjalanan melakukan kapal, apalagi kapal pesiar. Kapal yang paling mahal di laut adalah kapal induk. Kapal induk, satu kapal induk bisa dianggaran untuk 1 tahun, anggaran satu angkatan. Wow sahabat, kami langsung bisa melihat ombak di lautan yang saling kejar-kejaran, padahal dia saling bergantian. Ombak terjadi karena tiupan angin dan berbalas ombak yang menerjang dermaga dan bertabrakan membuat air muncul ke permukaan. Yo sahabat, ikuti terus sampai ke pelabuhan sana. Hari ini kembali cerah setelah kemarin diguyur hujan. Di awal Agustus, akhir Agustus sudah mulai hujan. Untuk hari ini masih jarang volume arus lalu lintas berjalan sini. Paling hanya 1-2.
Adek kan mau buka, mau lihat Lihat lah tuh, laut. boleh tuh. Buka. Laut lah. Ah, buka tuh. Mulai laut. Lompat juga boleh. Ya bapak nggak punya Suka anak laut. lagi. Lihat laut. Ini ulele, kan adek tadi minta ngajak kemari. Sahabat, ini adalah pantainya ulele dari arah Kuala, dari arah Prum Aceh, melewati sampai nanti kita ada di Pelabuhan Ulele. Untuk menyeberang ke Baluhan Sabang atau Pulau Sabang, kita menyeberangi dengan feri cepat dan kapal lambat. Kapal lambat membutuhkan waktu hanya 45 menit saja. Sedangkan untuk kapal lambat ada 2 jam sampai paling cepat 1 jam 30 menit. Enggak jadi nak. Ini laut juga sebelah. Enggak kan? Ini yang kita kemarin ke mana tuh? Darussalam ya? Tuh. Salam mana? Darussalam belum. Bukan lah. Itu jauh. Alun Naga ya? Lain lagi ya? Itu seberang. Oh iya ya jauh. Ini amat. Krum Aceh, itu Krum Darussalam. Ayo dek. Nah. Oke, mau dibuat dalam. Udah dibuat dalam. Abrasi sih, kalau ini jalannya bisa ke abrasi ke bawah ya. Bantu. Aduh, orang mancing tuh deh. Tapi enak kalau ada pohon mancing. Kena pohon. Kulitnya kering-kering. Ada kalau bule yang pergi mancing kan putih. Jangan gitu lah. Ini pinggir laut mah. Anginnya kencang. Duduk. Semilir angin yang bertiup dari laut. Enak, ada pohon pacek di sini. Tahu? Ini kan udah mau sore, Iya. sudah mulai datang penjual makanan. Kebetulan ini hari Senin jadi sepi karena di sini keramaiannya adalah di hari Sabtu dan Minggu. Yuk kita naik ke atas. Hari ini lautnya tidak biru. Nah, kenapa? Mungkin bergelombang dan beberapa hari yang lalu setelah hujan, jadi sedikit keruh air dari daratan. Walaupun bukan hari libur, sudah mulai juga ada pengunjung. Jadi hampir setiap sore ada yang nongkrong-nongkrong di sini, terutama di atas jembatan ini yang melihat view-nya Pelabuhan Ulele, yang langsung bisa melihat Mercusuar dan Pulau Sabang, serta bisa melihat ke arah kota Banda Aceh. Sahabat, di depan kita beradanya Pelabuhan Ulele yang ada di seberang sana.
Asik juga loh sahabat, sore-sore duduk di sini tapi tidak yang seumur kita. Mungkin 40 ke bawah. Tapi tak ada salahnya kalau menjelang sore setelah salat asar. Karena di sini view-nya tetap selalu terjaga oleh alam. Ada gunung, ada laut, ada muara, ada sungai, ada jalan raya, ada gedung, ada perahu, ada boat, ada masjid, dan ada saja yang Abi ngomong. Di sosis Pak Aditi. Oh iya, itu coba lihat sahabat, awan dari sana bagaikan lukisan. Lukisan alam selalu ada dengan berbagai coretan-coretan putih-putih yang di bawahnya pasti gunung. Ini kita melingkar atau keliling pelabuhannya Ulele. Di sebelah kiri Abi langsung pelabuhan. Mulai dari pinggir laut, gunung sampai ke gunung, di jalan raya juga gunung, di kota pun gunung. Jadi semua gunung. Coba sahabat perhatikan kenapa ada motor yang parkiran, di bawahnya ada yang mancing. Jadi ada spot mancing juga, tergantung airnya. Waktu pasang naik, ada juga yang waktu pasang surut. Kota community, nggak ada kerjaan dia mencoret. Yo sahabat, di sebelah kiri Abi sekarang ada kapal ASDP Indonesia Ferry, kapal KBRL yang bakal jam 5 sekitar 1 jam lagi akan meluncur ke pelabuhan Balohan Sabang. Kalau untuk kendaraan truk langsung bisa masuk dari sini rupanya. Kembali lagi cerah situasi di kota Banda Aceh. Tuh, kita lihat di parkiran terminal pelabuhan Ulele berangkat ke Balohan Sabang lumayan banyak parkir. Karena sambil menunggu keberangkatan jam 4 sore dengan kapal feri dan cepat. Kita pos dulu ke memasuki pohon-pohon. Kok Teddy yang tinggal di Sabang? Oh sahabat, kita sudah dari arah pintu keluar pelabuhan. Coba kita mutar sekali biar nampak pelang atau ikonnya Ulele. Kita akan berputar biar nampak bacaannya. Ada pohon bunga. Sahabat, di sini juga ada yang nongkrong. Mau sosis? Kok sosis digoreng mau? Batuk nanti Oh, lagi. iya. Betul. Yuk sahabat, coba lihat itu adalah ikon Nak, bilang papa. atau untuk berfoto-foto. Coba lihat itu. Ada yang berfoto di Iya. Pantai Cermin Ulele. Pantai Cermin Ulele. Bapak tuh rumah kepanas.
berputar lagi, berputar-putar. Kita kembali ke arah jembatan keluar. Anggap saja perjalanan ini adalah keluar Anda dari Balohan, dari stasiun keluar Buleleng. Coba bayangkan sahabat, sebelum tsunami di sini adalah perkampungan dan gudang-gudang, bisa gudang gula, gudang-gudang yang dulu dipergunakan untuk pembongkaran material-material atau perdagangan dari luar kota. Di Ulele ini adalah penuh sejarah, baik sejarah masa peperangan sampai kemerdekaan, bahkan waktunya jayanya Sabang dan Aceh. Pernah tutup. Awal sejarahnya di sini adalah penyeberangan Ulele Balohan Sabang, dan kemudian dialihkan beberapa tahun Balohan Sabang ke Malahayati Gorontalo. Kemudian setelah tsunami dikondisikan kembali ke arah Ulele. Sahabat, yang kita mulai tadi dari awalnya Kuala atau kilometer 0, kembali kita ke Masjid Baitur Rahim Ulele, atau tepatnya di jembatannya, sampai di bundaran Tugu Bang Aceh. Di situ kita berhenti, shot gambarnya, dan kita akan meneruskan perjalanan pulang. Wow, di bawah sana sahabat, bukan Ungaran, Oh, itu dibuat-buat itu laut kayak kerambu. kerang. Kerambu, kan kerambu ya? Yo sahabat, sampai di sini dulu perjalanan kita di sore ini, tetapnya di kota Banda Aceh selalu. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.